Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noke Sapitra Tundini, NIM 211011182, kelas 6C dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam bagian 2 dengan dosen pengampu bernama Bapak Muhammad Janki Dausat SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Qawaidul Khamsah dalam kaidah fikih. Apa itu Al-Qawaidul Khamsah? Al-Qawaidul Khamsah atau 5 prinsip dasar fikih adalah dasar-dasar yang mendasari penentuan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan interpretasi dan aplikasi hukum, membantu para ahli hukum memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang pertama dari Al-Qawaidul Khamsah yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan dan maksud dibalik suatu tindakan adalah faktor utama dalam menentukan hukumnya. Tujuan dari suatu tindakan bisa menjadi faktor penentu apakah tindakan itu diperbolehkan atau dilarang. Misalnya, tujuan utama dalam berpuasa adalah untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang menyalahkan tujuan puasa, seperti makan atau minum secara sengaja akan merusak makna puasa itu sendiri. Contohnya, membayar zakat, menjalankan ibadah haji, menunaikan sholat. Yang kedua yaitu al-yakinu la yazulu bi asyaki. Artinya, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Prinsip ini menyatakan bahwa keyakinan atau kepastian tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Jika seorang telah diyakinkan dengan suatu hal, maka keraguan tidak dapat mengubah keyakinan tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang telah yakin bahwa suatu makanan halal, maka keraguan tentang kehalalannya tidak dapat dihilangkan. Keyakinan tersebut, dalam kasus ini, hukum tetap berlaku berdasarkan keyakinan awal. Contoh, yang pertama, keyakinan akan keberadaan Allah. Keyakinan ini tidak dapat dihilangkan oleh keraguan atau argumentasi filosofis. Yang kedua, keyakinan akan keberadaan Nabi Muhammad dan keyakinan akan keberadaan Al-Quran. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Prinsip ini menjelaskan bahwa kesulitan dalam melakukan suatu perbuatan akan membawa kemudahan. Hukum Islam mendorong kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Misalnya, jika seorang muslim sedang bepergian dan tidak dapat menemukan air untuk bersuci, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum, bersuci dengan debu, sebagai pengganti wudhu. Contohnya, menjalankan ibadah haji bagi orang yang sakit atau lanjut usia. Diizinkan untuk menunjuk orang lain untuk melakukan haji atas namanya. Menunaikan zakat, bagi orang yang memiliki kesulitan ekonomi, diizinkan untuk menunaikan zakat dengan nilai lebih rendah. Puasa Ramadan, bagi orang yang sakit atau sedang bepergian diperbolehkan untuk mengganti puasa di hari lain. Yang keempat, ad-darar yuzalu, artinya kemudaratan harus dihilangkan. Prinsip ini menekankan bahwa kemudaratan harus dihilangkan atau diminimalkan. Jika ada dua pilihan, maka pilihan yang lebih sedikit menimbulkan madarat harus dipilih. Sebagai contoh, jika seseorang harus memilih antara dua jalan, dan satu jalan lebih berbahaya, maka ia harus memilih jalan yang lebih aman meskipun mungkin lebih jauh. Contohnya, menghindari kemudaratan, pencegahan penyakit dengan melakukan vaksinasi, pencegahan kecelakaan dengan menggunakan alat pengaman seperti helm dan sabuk pengaman. Menghilangkan kemudaratan, pertolongan pertama adalah kecelakaan, pengobatan penyakit dengan menggunakan obat-obatan. Dan yang kelima, al-adatu muhakkomah, artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa adat kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat kebiasaan yang sudah mapan dan diterima oleh masyarakat dapat menjadi petunjuk dalam menentukan hukum, khususnya dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Namun, adat kebiasaan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar lain. Contoh adat kebiasaan, pernikahan dengan mahar, perayaan hari besar agama, tradisi warisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.